Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lagi tayang nih guys di Indonesia, yang pastinya di bioskop kesayangan kita ya. Dan gue yakin lo pada pasti udah pada nonton film ini, dan yang pastinya nggak mengecewakan ya, film ini bagus menurut gue. Dan di video kali ini gue akan bikin sebuah episode baru, yaitu mengenai review action figure. Dan kali ini gue akan membahas dua buah action figure keluaran Hasbro, yaitu Marvel Legends series, Shang-Chi, dan juga Shilling. So, check it out guys, and I hope you guys enjoy this video. So, check it out guys. Oke guys, ketemu lagi sama gua, dan kali ini gua ingin membuat suatu konten baru ya, yaitu tentang review mainan, yaitu Marvel Legends ya, dimulai dari Shang-Chi. Jadi gua akan membahas tentang Marvel Legends ya, untuk kedepannya nanti juga akan ada Marvel Legends juga. Tapi kita akan mulai dari Shang-Chi, karena Shang-Chi itu kan ya filmnya lagi tayang ya sekarang ini di bioskop, dan lagi anget-angetnya. So, kita akan bahas Shang-Chi dan juga adiknya Shilling. Kita akan bahas pertama dulu mungkin dari Shilling kali ya, karena ya dimana-mana karakter utama belakangan. So, kita akan coba unboxing si Shilling ini, dan kita akan review mainannya kayak apa. Oke, langsung aja. Oke guys, ini gue udah ngebuka si Shillingnya ini, dan si Shilling ini ya ada beberapa parts yang disediakan ya oleh Marvel Legends Shilling ini. Jadi diantaranya adalah si Shilling sendiri, kemudian ada 5 buah manipulator untuk yang bisa diganti-ganti ya, bagian ini ya, bagian tangannya, dan juga senjatanya nih yang kayak rantai nih, gue nggak tahu apa namanya sih. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Lah, ngomongnya ngaco. So, dan yang terakhir ini ada kayak buff ya, buff untuk bisa disusun menjadi sebuah karakter Marvel, Mr. Hyde namanya ya. Jadi Mr. Hyde tuh kayak begini ya, dia karakternya. Nah, seperti ini. Aduh, ngeblur. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalkan buffnya dikumpulin ya, jadi kita harus mengumpulkan semua karakter dari Marvel Legends ini untuk bisa mendapatkan semua bagian tubuh atau buff dari Mr. Hyde ini. Gue nggak tahu karakter Mr. Hyde ini apa, tapi bagi kalian yang penggemar Marvel sejati ya, atau mungkin Marvel garis keras lah istilahnya, bisa ikutan ini ya, komentar di kolom komentar. So okay guys, inilah dia Shilling. So this is Shilling from the Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. So she is a Shang-Chi's sister, little sister, dan kita bisa ngeliat di sini proporsinya cukup bagus ya kalau menurut gua sih ya, untuk sebuah action figure orang dari ini ya, buatan Hasbro ya. Dan kalau gue sih agak menyayangkan bagian sculptingnya ya. Bagian sculptingnya mukanya sih nggak terlalu mirip nih ya. Dan mukanya sih menurut gue nggak cewek sih. Nggak cewek banget, tapi kelihatan kayak cowok sih sebenarnya. Tapi not bad. Menurut gue not bad ya. Jadi mungkin I'll give a score about maybe a 7 out of 10. 7 lah untuk ininya ya, untuk sculptingannya lah ya. Oke, artikulasinya ini bisa muter 360 derajat ya kepalanya ya, dan ini bisa up and down and you know like ya pokoknya godek-godek gini lah ya. Ini bagian artikulasi kepalanya bagus ya. Kemudian bagian lengannya, bagian tangannya ini bisa ke sini, and it can rotate 360 degree again, and then it can move like this. Wait a minute. Oh man. And it can move like this, tapi nggak bisa sampai ini banget sih, nggak bisa sampai dalam banget. So it can rotate again for the hands, just like usual. Bisa begini juga ya, bisa sampai ke atas nggak sih? Oh, ini bisa sampai ke atas, bagian sini ya udah mentok ya. Yang sebelahnya juga sama. Dan bagian ini ada bagian torsonya ya. Bagian torsonya ini gue juga cukup salut ya. Dia bisa 360 derajat muternya. It can move, it can rotate 360 degree again for the torso. Dan bagian lain yang sangat-sangat keren dari torsonya adalah dia bisa begini guys. Oh, look at that. Oh, wow. It can move down and then up and then down again and then up again, and it's really impressed me. Quite impressed me for this one.
And we move to the leg part. Leg partnya juga sama, ini bisa muter 360 derajat. And it can move like this. And then maybe you can pose like she's kicking something, or she's kicking someone ass. Ini bisa ke depan ya. Dan ini bisa ke belakang juga. It can move to the rear side, but kayaknya nggak bisa sampai ke belakang banget sih, cuma sampai sini doang nih, mentok nih. Dan bagian lututnya ini bisa begini. Oh man. Nah, ini salah satu kekurangan dari Hasbro menurut gue ya. Ini bagian sini keras banget, so you just have to be careful if you want to move the knee part, because ini rentan banget ya. Menurut gue ini terlalu tipis. It's too thin, not thick. Jadi rentan patah. Bagian pergelangan kaki bisa muter lagi 360 derajat, and it can move up and down. And I'm really impressed with this feet because it can move to the downside like this. Oke, dan gue akan membicarakan tentang senjatanya sekarang, dan ini adalah senjata dari Xialing yang kayak rantai. Pokoknya kalau kalian lihat wushu, nah itu senjatanya kayak gini lah. Bisa dipasang kayak begini, dan menurut gua ini jadinya keren bro. So it will be like this, it becomes like this when she's holding her weapon. Guys, berikutnya kita akan membahas karakter utamanya, yaitu adalah Shang-Chi. So, jadi ini adalah boxnya ya, desain packaging dari Shang-Chi bagian depannya, dan ini adalah bagian belakangnya. Kalau kita lihat belakangnya sih, ini illustrationnya sih keren banget ya, keren banget. Gue suka dengan gambar ya. Oke, kita akan langsung unboxing aja si Shang-Chi ini ya. Oke, let's go guys. Man, so hard to open up this. Ah man. Wah, ini nyabutnya sih perjuangan banget ya. Right. So, oke guys, ini adalah action figure dari Shang-Chi yang udah gue unboxing ya. Ini bagian depannya seperti ini. Overall gue suka dengan sculptingnya sih. Sculptingnya sih menurut gue lumayan ya. Jadi lumayan mirip lah dengan Simu Liu. It's kind of similar with the Simu Liu's face. And this is the rear view. Ini bagian belakangnya. Cukup detail ya untuk kostumnya ya. Cukup oke lah. Kalau menurut gue sih oke ya. Dari proporsi juga secara overall ini juga oke ya. Gue kasih nilai 8 lah untuk proporsi ininya ya. Oke, artikulasinya pertama kita dari kepala. Kepala itu bisa muter 360 derajat, just like Xialing. Bisa gedek ya, bisa kayak lagi ini leher kretek gitu ya. And ini bisa manggut-manggut ya. So it can does it can gigiti? I don't think so. Okay, bagian lengan, we're gonna move to the arms part. So it can move 360 degree, and it can pose like this. It's kind of hard. And about the hand, it can rotate 360 degree again, just like so. And ya, ini juga bisa muter. Ini juga bisa muter ya, 360 derajat ya. So menurut gue ini cukup possible ya. Dan yang sebelahnya juga sama ya, artikulasi juga sama, nggak ada bedanya. Dan bagian torso ya, kita akan lanjut ke bagian torso. Bagian torsonya ini bisa, nah ini bisa kayak, you know, it can move to the back and to the front like this. Dan ini bisa muter juga sih kelihatannya. Oh iya bener, ini bisa muter juga badannya 360 derajat, which is ini artikulasinya benar-benar possible dan menurut gua oke lah. Oke, kita akan ke bagian kaki. Bagian kaki ini bisa nendang ke samping ya, jadi kayak gini. Dan bisa nekuk juga. Bisa rotate juga 360 derajat. It can rotate 360 degree again, and it can move like this. Wow, this is okay. It can move like this, and it's kinda hard. It's kinda difficult to, you know, make a fighting action pose. Dan bagian pergelangan kaki juga bisa, ya bisa bergerak ke begini ya.
dan gue rasa bisa muter juga ya, tapi kayaknya muternya agak aneh sih. Nah, ini bisa diputer juga sebanyak 360 derajat juga. Yang satu lagi juga sama sebelahnya. Dan Shang-Chi ini juga bisa mendapatkan beberapa aksesoris, yaitu sebuah tangan ya, sculpting tangannya yang bisa diganti-ganti, dan gantinya itu agak susah ya. Dan ini adalah tongkatnya, dan lagi-lagi kita bisa mendapatkan buff dari Mr. Hyde bagian kaki sebelah kiri. Ya, kita bisa mendapatkan kaki sebelah kiri ya. I'm not pretty sure what I'm going to do with this buff, but let's just see this later. And I'm gonna keep this buff for later. Maybe I'm going to need this. Nah, ini sekarang Shang-Chi-nya udah gua pasangin tongkat ya. Jadi dia punya senjata tongkat, jadi lumayan lah. Jadi nggak polos-polos banget lah, nggak tangan kosong banget lah istilahnya ya. Dan menurut gue ini tongkatnya juga cukup detail ya. Kalau kita lihat di sini nih, ini juga cukup detail sih bikinannya ya, dan juga cukup halus ya bikinannya. Jadi kesannya nggak kayak plastik murahan sih. Posable banget, dan posable-nya kayaknya lebih mending daripada Xialing ya. Ini lebih bisa gampang diposoin ya, lebih gampang digerakin ya. Walaupun ada beberapa bagian yang cukup keras, tapi menurut gue this is better than Xialing for the articulations and more posable than Xialing. So, okay guys, waktunya adalah comparison time. So, this is the size comparison time between the Shang-Chi and the Xialing. Dan ya menurut gua ini Shang-Chi lebih tinggi ya daripada Xialing ya. Ya wajar lah ya, karena kan dia cowok dan ini yang ini cewek, dan apalagi mereka kakak adik kan. Overall, Xialing dan Shang-Chi ini cukup keren action figurnya, dan menurut gue cukup detail juga, sculptingannya juga cukup bagus ya. Terutama Shang-Chi punya ya. Shang-Chi punya ini gue mungkin bisa mengacungkan jempol buat sculpting dari muka Shang-Chi ya dibanding Xialing ya. Kalau Xialing sih nggak mirip sama sekali, dan terkesan kayak cowok sih menurut gue. So untuk Shang-Chi gue akan kasih nilai 8. So I'm gonna give score 8 out of 10 for Shang-Chi and 7.5 out of 10 for Xialing. So, jadi itu aja pembahasan gue mengenai Shang-Chi dan Xialing. Please tinggalkan komentar kalian bagaimana mengenai mainan atau action figure dari Shang-Chi dan Xialing ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue untuk bisa mendapatkan berbagai macam, to get more information about any Gunpla painting, any action figure reviews, or maybe any other toys. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you in the next video, and I'm signing off now guys. Bye.